Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah buah yang sedang kita panen akibat kita yang menanamnya. Belajar bertanggung jawab. Dan kita tidak mungkin menghindari, saya menanamnya nangka, saya pengennya durian, gak mungkin, gak mungkin. Nah itulah ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Ulangi ya, ketidakpuasan dalam hidup selalu lahir dari keinginan. Selalu tidak puas pada orang. Kenapa? Kita ingin setiap orang seperti yang kita mau. Begitu orang tidak seperti yang kita mau, kita tidak puas. Lalu menolak orang itu. Betul apa tidak? Mau sampai kapan? Keinginan itu gak ada akhirnya hadirin. Gak ada akhirnya. Yuk sekarang kita tanya. Kita tanya ya. Jujur ya. Nah kita diwarisi benih cahaya. Kita diwarisi benih cinta kasih oleh Allah saat kita datang ke semesta ini. Tumbuh apa tidak benih itu? Tumbuh apa tidak? Subur apa tidak? Mungkin tumbuh, tapi karena nanamnya di bebatuan, akarnya tidak menghunjam. Mungkin tumbuh, cuma nanamnya di semak belukar. Mungkin tumbuh, ya, tetapi salah nanamnya. Tidak di tempat yang subur. Akibatnya nggak panen-panen. Apalagi nanamnya pinggir jalan. Sebentar juga kelindas mobil. Apalagi ke bawah angin. Betul apa tidak? Nah sekarang tinggal tanya. Kenapa ya benih itu pada orang lain tumbuh. Kok pada saya tidak tumbuh? Satu masalah kita. Masalah kita adalah sempit sudut pandang. Kata-katanya selalu negatif. Perbuatannya pun selalu negatif. Itu doa kita. Ya. Paham sampai sini? Oke, kalau paham lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Rum. Ar-Rum ayat 19. Surat ke-30 ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Wa yuhyil ardo ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ngerti apa tidak? Nah, karena gak ngerti saya terjemahkan. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Awas. Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Kalau nggak ngerti saya jelaskan. Nih, ada pohon, daunnya asalnya hijau, berubah menjadi hijau sekali, dan lama-kelamaan kuning, dan kemudian daun itu jatuh. Datang nggak sirung yang baru? Datang. Gitu gampang kok. Betul nggak? Begitu ada yang mati, pasti ada yang hidup. Gitu. Itu sehari-hari kok. Gak usah pusing, makanya itu pentingnya kita belajar sains. Makanya orang-orang bijak mengatakan, daun kuning yang jatuh itu tidak usah disesali. Karena besok juga akan jadi daun muda yang tumbuh lagi. Gimana proses alamnya? Ketika jatuh dia akan jadi membusuk. Membusuk akan jadi humpus. Setelah jadi humpus kan diserap akar. Betul nggak? Tumbuh lagi kan yang baru. Itu yang dikatakan ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Paham? Jadi yang hidup itu dikeluarkan dari yang mati. Belum jelas? Saya tambah lagi. Banyak kak di bumi ini yang sudah mati ribuan tahun yang lalu? Jutaan tahun yang lalu? Ya, kemana mereka tubuhnya? Kan menyatu dengan bumi. Betul? Betul? Kan di tanah yang kita tanam itu, kita nanam singkong, nanam jagung, nanam padi. Kan kita juga tidak tahu. Siapa tahu di situ ada tubuh-tubuh leluhur kita yang sudah menyatu kembali dengan bumi, entah di mana kuburannya. Mungkin ada peristiwa alam yang menyebabkan air bah atau banjir bandang sehingga tubuh ini sudah menyatu dengan bumi. Ketika sudah menyatu dengan bumi, tubuh ini kan menjadi material bumi, jadi mineral bukan? Diserap nggak oleh akar? Jadi apa? Kan jadi buah yang baru. Nah buah yang baru dimakan siapa? Dimakan manusia. Jadi apa? Kan jadi air.
mani, jadi sel telur. Betul nggak? Disemaikan cinta kasih, ketemu, jadi nggak yang baru? Makanya tubuh ini terus bersiklus. Dan ini hukum alam. Anda mau yakin, tidak yakin, hukum alam akan berjalan. Tidak bergantung keyakinan Anda. Bahwa siklus kehidupan sudah jelas di mata kita terjadi. Betul nggak? Betul Pak? Jok, kita pikirkan lagi. Ya, Bapak Ibu, ya. Semua material yang hidup, yang pernah hidup, kan pasti akan kembali ke bumi. Betul nggak? Nih saya kasih tahu. Tubuh kita ini sama nggak dengan tubuh orang tua kita? Sama. Kan tubuh ini satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Berarti tubuh ini leluhur bukan? Leluhur, ini leluhur. Jadi kalau kita menghargai tubuh kita sama dengan menghormati leluhur kita. Jarahi tubuh ini. Gimana caranya? Urus, pelihara, kasih yang pantas buat tubuh ini. Kasih baju yang bagus, kasih makanan yang bagus. Betul nggak? Ajak piknik. Diam aja. Mau piknik lebar. Rajin piknik ngampar samak. Ya Allah. Kalau mau piknik jadi orang kaya. Nginepnya di hotel sekali-kali. Betul nggak? Makanya di restoran. Piknik mekal. Sare di mobil, ya Allah, asup angin. Padahal duitnya ada, karena kita tidak memataskan diri, lebar. Tuh, makanya bagi orang sempit sudut pandangnya, rezeki banyak pun tetap menyusahkan. Komo tuh boga duit. Betul nggak? Bagi orang yang sudut pandangnya luas, rezekinya banyak, tambah luas. Coba, itulah sudut pandang. Sudut pandang itu sangat berbahaya. Ulangi. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Jangan menyerang saya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah bilang, dia juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ulangi ya, yang hidup dikeluarkan dari yang mati, yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Kan begitu. Jadi artinya ini siklus. Habis mati hidup, habis hidup mati. Habis mati hidup lagi. Kan begitu. Itu namanya siklus. Itu hukum alam. Nah, dan dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Nah, secara syariat bumi ini yang kita duduki. Tapi secara hakikat bumi itu adalah diri kita, jasmani kita, tubuh kita. Kapan tubuh ini hidup? Biasanya setelah mati. Betul nggak? Kapan kita ini bangkit? Biasanya kan setelah mengalami berbagai peristiwa yang menyusahkan. Betul nggak? Ada orang susah sekali ekonominya. Karena dia melihat kesusahan itu sebagai tantangan, dia bangkit. Betul nggak? Dia bisnis ini, bisnis itu. Coba tanya, orang-orang yang hari ini menguasai ekonomi, bisa jadi dia pernah mengalami kehancuran ekonomi. Itu namanya yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Begitu hidup. Hidup tuh bersiklus, makanya tenang aja. Yang paling penting miliki dua, miliki keyakinan, yang kedua miliki semangat. Semangat untuk menambahkan kebaikan pada pikiran, pada kata-kata dan pada perbuatan. Itu sudah keren. Nih saya kasih hadiah nih hari ini. Yang hadir kajian hari Senin. Saya tidak menyangka yang datang akan sebanyak ini karena jadwalnya berubah. Ya. Oleh karena itu saya kasih kajian yang solutif. Ulangi ya, 2 itu bisa. Ya, 1 miliki keyakinan bahwa hidup itu pasti berubah. 2, miliki semangat untuk menambah kebaikan pada pikiran, pada kata-kata, pada perbuatan. Makanya ya, kalau mau bicara timbang-timbang, pakai rasa. Kalau bicara begini apa sih dampaknya bagi orang lain? Kan kita udah punya pengalaman. Kalau orang lain ngomong kasar kita nggak enak. Maka kita jangan ngomong kasar. Kan pelajarannya saya nggak mau ngomong begitu. Karena orang lain ngomong begitu saya nggak enak. Maka saya akan ngomong yang lebih baik. Gitu pelajarannya. Ya,
Jadi kalau dicubit jangan nyubit lagi. Oh dicubit itu nggak enak, berarti saya nggak mau nyubit. Itu baru bener. Hidup baru bener. Ini dicubit nyubit lagi, betul nggak? Dimarahin nyolot lagi. Ya, sama gilanya. Yuk lihat saya semua. Mau nggak bumi ini hidup? Mau nggak bumi ini tumbuh subur? Oke. Kalau bumi ini tumbuh subur, yuk kita sekarang miliki dua. Miliki keyakinan, miliki semangat. Tambahkan kebaikan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya yakin kita akan memiliki bumi yang subur. Nah, kan ada tuh yang buminya gersang, tubuhnya gersang, menakutkan. Tidak dirindukan oleh orang. Karena apa? Yang keluar dari pikirannya negatif. Yang keluar dari mulutnya menyakitkan. Yang keluar dari tindakannya merugikan, bikin onar. Ya Allah, hidup yang semacam itu tidak layak dihidupi. Oke? Paham ayat ini? Nah, lalu ayat yang terakhir kata Allah, wa kadzalika tuhrizun. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Jadi Allah akan mengeluarkan kita, ya. Ketika kita mati akan dikeluarkan menjadi hidup, ketika hidup akan dikeluarkan menjadi mati. Betul nggak? Seperti itu siklus, dan seperti itu cara Allah mengeluarkan. Nih contoh sederhana. Ada orang sakit, sakitnya cancer. Setelah ikut pelatihan dengan saya, kemudian saya tanya, gimana pelatihan hari ini? Senang? Senang. Gimana kesadaranmu hari ini? Saya sekarang merasa semua beban lepas di kepala saya. Gitu. Oke. Tapi yang terakhir saya tanya lagi. Apa yang mengantarkan kamu ke sini? Bingung kan? Masih dicari jawabannya. Udah mikir lama baru terjawab. Oh, yang mengantarkan saya ke tempat ini ternyata sakit saya. Bukankah sakit yang mengantarkan kamu ke tempat ini? Bukankah sakit yang membuat kamu jadi berkesadaran hari ini? Itulah, setelah bumi ini dibuat mati, maka akan dihidupkan. Kalau kita sadar, karena semua kebangkitan selalu berasal dari keterpurukan. Itu yang disebut dengan mengevolusikan kegelapan menjadi cahaya. Paham ya? Oleh karena itu, gak usah risau kalau hari ini kita banyak kesulitan. Yang paling penting jangan dianggap kesulitan sebagai beban. Lihat kesulitan sebagai tantangan. Supaya kita tambah pintar, tambah arif, tambah bijaksana, tambah luas sudut pandangnya. Karena dengan cara itu Allah mendidik kita. Clear sekarang? Yuk sekarang jangan serakah pada yang kita ingin. Jangan menolak yang tidak kita ingin. Dua-duanya bagus bagi kita. Kalau kita bisa mengolahnya dengan sudut pandang yang tepat. Sampai sini paham? Paham apa tidak? Kalau nggak paham acungkan tangan boleh. Kalau nggak ngerti saya ulang. Sampai ngerti. Keluar dari sini kesadaran kita harus berubah. Stop serakah pada yang diinginkan. Stop menolak yang tidak diinginkan. Terima dua-duanya dengan cara yang sama. Wajah kita akan bersinar. Cantik dari dalam, ganteng dari dalam. Baru kelihatan tuh, ya. Oke. Ngerti ya itu surat Ar-Rum tadi ya? Catat tuh Ar-Rum ayat 19. Kalau nggak percaya buka lagi nanti di rumah, ya. Jadi ternyata yang hidup dikeluarkan dari yang mati dikeluarkan dari yang hidup, seperti itu. Kita buktikan sekarang. Siapa yang melahirkan kebenaran? Kesalahan bukan? Betul nggak? Betul nggak? Iya, kebenaran itu dihasilkan oleh kesalahan. Lampu ini tidak akan ada kalau Thomas Alva Edison tidak melakukan kesalahan sebanyak 999 kali. Maka dia tidak mengatakan gagal. Saya cuma melakukan metode yang salah. Justru metode yang benar ditemukan setelah melakukan metode yang salah. Makanya jangan suka menyalahkan. Bisa jadi kesalahan yang melahirkan kebenaran. Paham ya? Kesalahan anggap saja kegelapan. Ternyata justru yang menghasilkan cahaya bisa jadilah kegelapan. Pernah dengar gak? Ada orang jahat, ujung-ujungnya husnul khotimah. Jadi santri. Pernah dengar kan? Iya.
Dia melewati kegelapan dulu. Lalu karena bosan di kegelapan kan mendapatkan cahaya. Makanya pepatahnya R.A. Kartini itu bukan habis gelap terbitlah terang. Bukan. Terjemahannya keliru. Saya pernah tanya ahli bahasa yang mengerti bahasa Belanda. Ternyata yang benar itu adalah menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Bukan habis gelap terbitlah terang. Itu terjemahannya menurut yang mengerti bahasa Belanda kurang tepat. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Nih contoh, harus dikasih contoh. Biasanya kalau nggak dikasih contoh nggak ngerti. Ada orang rumah tangganya baik-baik saja. Bisa nggak dia jadi konsultan rumah tangga? Gak bisa. Tapi ada yang rumah tangganya ya mengalami goncangan. Betul nggak? Tapi dia bisa menyelamatkan rumah tangganya. Sampai dia keluar, bisa menyelamatkan semua goncangan itu. Dia yang berhak menjadi konsultan rumah tangga. Dia pernah melewati itu dan selamat. Paham? Gitu. Kalau mau belajar bisnis, jangan sama orang yang tidak pernah gagal. Belajar dari orang yang pernah gagal, sukses, belajar sama dia. Di situ kita akan dapatkan pelajaran yang berharga. Kalian itu kadang-kadang salah. Mbah dukunya tinggal di hutan. Rumahnya pun saung. Tanya, Mbah dukun, gimana caranya saya ingin jadi jelema beunghar. Harusnya Mbah dukunya rumahnya di kota 10 hektar rumahnya. Betul enggak? Bisnisnya sukses. Rumahnya bagus. Nah, kalau dia minta nasihat untuk menjadi orang kaya sama orang itu kan waras. Kadang-kadang kita jadi tidak waras. Betul enggak? Nih ngerti apa tidak? Saya dulu pernah punya mobil, mobilnya bekas terus. Dia pergi sama anak istri saya mogok. Dia pergi sama anak istri saya mogok. Tapi saya sabar, saya tangkap pesannya. Pesannya adalah supaya saya pintar memperbaiki mobil. Kan gitu. Karena setiap ada kesulitan kan saya jadi mikir. Betul enggak? Iya. Dia pergi tuh mogok. Saya punya hardtop dulu, hardtop zaman lama. Ya, lagi nanyak di nagrek, mogok. Ya Allah, udah tenang aja. Dioprek semua sampai jalan lagi. Saya jadi pinter, lama-kelamaan saya punya bengkel. Oh Allah mau nyuruh saya punya bengkel. Maka saya beli mobilnya bekas terus. Gitu. Setelah selesai masa itu gak ada lagi tuh. Saya gak beli lagi mobil mogok itu. Sekarang dikasih mobilnya baru terus. Karena tugas saya udah berbeda. Kan sederhana, gak ada yang buruk. Betul gak? Makanya saya di perguruan tinggi ngajar termodinamika engineering. Ngajar mata kuliah termodinamika. Bagaimana mengubah solar menjadi usaha. Bagaimana mengubah bensin menjadi usaha. Itu kuliahnya. Bagaimana meningkatkan efisiensi mesin. Itu kuliahnya. Karena saya sudah ngalami, jadi cerita tuh nyata. Paham maksud saya? Nih, yang rumah tangganya sedang kisruh, tenang. Siapa tahu nanti mau jadi konsultan rumah tangga. Rek dibeungharkeun tah. Da loba nu pabaliut rumah tanggana, betul? Makanya untuk menjadi pembahagia syaratnya satu, harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Ulangi, takut gak ngerti. Untuk menjadi pembahagia harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Rekumaha ngomean batur, lo mencan ngalaman. Maka teori gitu mau laku. Karena di Quran jelas orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dialami. Tidak dirasakan, tidak dipahami. Jadi semua pengalaman itu hanya cara semesta untuk mencetak kita menjadi siapa. Paham sampai sini? Ini kan mengubah kegelapan menjadi cahaya judulnya. Ternyata semua kegelapan segelap apapun berevolusi menjadi cahaya. Yo, kesedihan betul nggak yang melahirkan kegembiraan? Betul nggak? Iraha gembira. Mun geus sedih. Betul nggak? Oke. Kegagalan melahirkan keberhasilan. Setuju? Jadi jangan menganggap
remeh pada masa lalu kita. Masa lalu seburuk apapun itu yang telah berjasa mengantarkan kita ke masa kini. Nah, dinilai baik dan buruk oleh siapa? Pikiran, lagi-lagi pikiran teh dikasih nutrisi yang bagus supaya cerdas. Makanya orang yang pikirannya sempit, aduh, boro-boro nu alus, boro-boro nu goreng, nu alus gecek maneh nama goreng. Cok lah, ngomong dengan yang sudut pandangnya sempit. Diajak usaha, aduh, eta mah geus loba usaha nu kitu mah. Ya, diajak usaha, sieun teu payu. Makanya orang yang semacam ini, ya, tidak akan mengalami hari kebangkitan, tidak akan mengalami kesadaran. Oke, betul nggak ibu bapak? Ketidaksabaran yang melahirkan kesabaran. Sok, hari diajar sabar kasaha. Kanu teu sabar. Jadi kalau di rumah ada orang yang tidak sabar, pandang dia guru kita untuk meningkatkan kesabaran. Jangan ditolak. Hese dengan guru nu kitu teh. Nah, karena salah menempatkan dianggap sebagai musuh. Betul nggak? Cing maneh teh gede amak wae. Bukan gitu caranya. Keun we si eta mah da memang watakna tukang amak. Nu penting mah urang ulah ka bawa amak gitu. Tempatkan guru, mahal. Teu kudu mayar. Betul apa tidak? Kan sekolah mah gratis. Ke sekolah mah teu aya nu gratis, mayar. Ieu mah aya guru ketidaksabaran, yaitu orang yang tidak sabar. Sakasur. Teu kudu mayar. Betul nggak kebencian yang melahirkan kasih sayang? Ibu bapak, kalau kita bager, baik sama orang yang baik sama kita, eta mah biasa, teu kudu dibahas. Makanya cerita Nabi Muhammad itu cinta kasihnya luar biasa, selalu dikaitkan dengan orang yang memusuhinya. Betul nggak? Segitu besarnya hujatan, sebegitu besarnya umpatan beliau kepada ya orang-orang itu kepada Nabi Muhammad. Beliau cuman Allahumahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, dia melakukan itu padaku karena mereka belum tahu. Tidak tahu mutiara yang aku bagikan ini. Jadi tidak menghukum orang yang tidak tahu. Dan tidak memusuhi orang yang tidak tahu. Didoakan supaya mereka dapat petunjuk. Makanya saya juga ingin berdoa nih. Untuk orang-orang yang tidak tahu tetapi keburu menghujat. Kita doakan. Semoga mereka suatu saat dapat hidayah. Gitu. Gak usah dilawan. Kasihan. Ya. Kalau orang bodoh itu cuma satu. Diterima. Kasihan belum pernah pintar. Nah kalau yang pintar kan pernah bodoh. Betul apa tidak? Ya, makanya tidak usah melayani orang-orang yang pikirannya jelek, capek. Dah, tegak lurus saja di jalan kita. Selama kita niatnya bagus, selama didasari cinta kasih, menebarkan cinta kasih, ulas asih pada semesta, yuk jalan. Gak usah takut. Ya, yang enak akan ditinggalkan dalam hidup, yang tidak enak akan ditinggalkan. Yang dibawa adalah pesan yang kita tangkap dari yang enak maupun yang tidak enak. Nah itu kebijaksanaan tuh di situ. Betul nggak kekerasan yang melahirkan kelembutan? Oke. Jadi semua akan berevolusi, ya. Semua kegelapan akan berevolusi. Nih saya kasih tahu, dah tidak ada manusia yang betah di tempat gelap. Betul nggak? Nggak ada. Suatu saat juga dia akan menuju cahaya. Betul? Oke. Nah, belajar fisika sebentar. Ini saya tunjukkan ya gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum itu artinya ya daerah. Ya, gelombang elektromagnetik itu salah satunya adalah ini cahaya. Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Nih, yang datang ke HP kita juga ini elektromagnetik. Kita ini sekarang dikepung oleh elektromagnetik. Ternyata ya, gelombang elektromagnetik itu kalau dilihat di gambar ini, ya, mulai dari yang renggang tuh, yang renggang sampai yang rapat. Mulai dari panjang gelombangnya panjang sampai panjang gelombangnya pendek, mulai dari frekuensinya rendah sampai yang frekuensinya tinggi. Itu punya spektrum. Jadi oleh karena itu, manusia juga sebetulnya punya spektrum. Yang kesadarannya rendah, yang setengah rendah, yang kesadarannya middle, yang kesadarannya tinggi, sudah. Itu spektrum. Sama persis seperti ini, hadirin.
Jadi kalau diperhatikan di sini ya, ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada inframerah, ada cahaya tampak, ada ultraviolet, ada sinar X, ada sinar gamma. Sinar X nggak kelihatan, tetapi ada. Sinar gamma nggak kelihatan, tapi ada. Kekuatannya luar biasa. Itulah spektrum. Jadi oleh karena itu, kesadaran manusia juga persis seperti spektrum ini. Nih, pada saat COVID, siapa yang pernah naik pesawat pada saat COVID? Siapa? Ya. Begitu turun dari pesawat, biasanya itu kan ada kamera. Kamera itu bukan sekedar memoto orang yang jalan. Tapi kamera itu adalah sensor untuk mengukur suhu. Jadi orang yang lewat itu suhunya terdeteksi. Yang suhunya lewat 39 derajat Celcius pasti dikarantina. Padahal tidak diukur satu-satu. Gimana caranya? Ternyata begitu suhu tubuh kita berubah, maka gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh kita juga berubah. Makanya kalau lihat orang gampang. Sebetulnya orang ini lagi sedih, lagi bingung, lagi happy. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya itu sangat terasa. Dan tidak bisa bersandiwara. Betul apa tidak? Nah itulah latihan kita belajar empati. Belajar empati. Cahaya saja ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Sama. Manusia pun ada yang gelap, ada yang setengah terang, ada yang terang sekali. Tapi semua sedang berevolusi menuju cahaya. Hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Oke. Ini foto apa? Akar. Akar tumbuh di tempat terang atau di tempat gelap? Ulangi ini kok aneh. Akar tumbuh di tempat terang atau di tempat gelap? Di tempat gelap. Justru akar itu kalau dicabut di tempat terang gak tumbuh. Ini pelajaran dari alam yang begitu luar biasa. Terkadang kita ini tidak tumbuh kesadarannya kalau di tempat terang terus. Jadi kata Allah, sesekali kamu harus lewat tempat gelap. Justru di kegelapan kesadaranmu tumbuh. Nih saya kasih tahu ya, di kelas spiritual seperti ini jarang orang yang sedang berada di tempat terang datang ke sini. Yang datang ke sini mah yang sedang kacau rumah tangganya, kacau ekonominya. Gak usah cerita sama saya. Tahu dari ujung sini sampai ujung sana. Kenapa? Karena sadar sedang di tempat gelap, maka cari lilin kecil supaya bisa ke tempat terang itu. Makanya guru spiritual kayak saya ini nasibnya persis kayak dokter. Baru diingat kalau sakit. Iya. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah lagi ngebangun. Iya. Perlu dana banyak ya? Iya. Saya sedang membangun peradaban. Coba ya ketemu ayah tuh dulu waktu saya sedang jaya-jayanya. Wal panggih jeung urang mana? Geus tong ngalamun. Yang mengantarkan kamu ke saya itu karena kamu bangkrut. Teu bangkrut mah moal panggih. Udah mulai di dieu can bangkrut mah. Betul enggak? Itulah yang dimaksud akar selalu tumbuh di tempat gelap. Geus karasa awak loba panyakit sakedeung deui paeh, kakara inget guru. Sieun teu bisa balik kan gitu. Betul enggak? Can gering mah loba kenen duit. Keun we. Keun. Tong digeureuh-geureuh. Karena apa? Semua kegelapan akan berevolusi menuju cahaya. Hanya soal waktu. Paham maksud saya? Ya, saya cuman apa ya? Biar aku terumasak gitu. Ya, masa gak ngerasa? Betul gak? Iya. Makanya akar selalu tumbuh di tempat gelap. Makanya jangan melawan kegelapan. Gelap itu mitranya cahaya. Jangan dilawan. Ya, nah orang belajar spiritual itu sebetulnya begitu. Lihat ini. Foto apa ini?
Foto alam semesta. Siang apa malam? Malam. Indah apa tidak? Kenapa indah? Karena malam. Betul nggak? Kenapa indah? Karena gelap. Makanya kalau nyepi di Bali, saya selalu pergi ke Bali. Kenapa? Bahkan ada yang bilang saya aneh kok nyepi malah pergi ke Bali. Saya bukan mau jadi orang Bali. Saya senang dengan suasana Bali pada saat nyepi. Jadi kalau di Bali nyepi itu kan semua lampu nggak ada tuh, gelap. Pada saat gelap semuanya, semua rasi bintang di langit itu kelihatan jelas sekali. Itu, melihat langit itu saya nangis. Kan gak ada polusi cahaya, tidak ada polusi cahaya. Itu senangnya saya ke Bali, bukan apa-apa. Karena apa? Cari suasana itu, di mana lampu semuanya gelap, gak ada kecuali di sana. Ya. Nah, karena kita bisa melihat cahaya yang terang justru pada saat gelap datang. Betul? Oke. Jadi kalau begitu, kegelapan itu spektrumnya luas? Luas. Kalau gitu cahaya spektrumnya luas? Luas. Oleh karena itu, yang masih gelap gak usah kecil hati. Yang sudah di tempat terang juga jangan sombong. Karena terang itu spektrumnya luas. Kamu sudah terang, ada yang lebih terang lagi loh. Gitu. Kamu di tempat gelap, ada yang lebih gelap lagi. Jadi spektrumnya sangat luas. Tapi yang paling penting, ya 3 ilmunya. 1, mulailah dari mana kamu berada sekarang. 2, gunakan apa yang kamu miliki saat ini. 3, lakukan yang bisa kamu lakukan saat ini. Transisikan dirimu dari kegelapan menuju cahaya. Sampai di mana? Sesampainya saja. Sebisanya saja. Yang paling penting tong poek teuing atuh. Paham ya? Ya? Oke. Tidak ada yang kekal dalam kegelapan. Semua akan berevolusi menjadi cahaya. Setuju? Tidak ada yang kekal dalam kegelapan. Yang penting miliki keyakinan bahwa di ujung terowongan pasti terang. Yang penting yuk bergerak ke ujung. Jangan di dalam terowongan terus. Bergerak ke ujung. Di ujung terowongan ada cahaya. Pasti. Miliki keyakinan itu. Kalau hari ini sholat kita masih ingat kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Miliki keyakinan. Suatu saat saya bisa sholat mengingat Allah. Miliki keyakinan. Miliki semangat. Kalau hari ini spiritual kita masih naik turun, udah gak apa-apa. Miliki keyakinan. Suatu saat saya akan istiqomah, akan sakinah. Miliki keyakinan, miliki semangat. Yang penting jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Karena bagi orang yang mengatakan saya sudah tahu semua ilmu baru, tidak ada haknya bagi dia. Kosong. Kajian kemarin ya. Kalau ingin negatif menjadi positif, lewati ruang kosong. Semua hal di semesta ini adalah cahaya dengan frekuensi yang beragam. Jadi ternyata menurut fisika, yang disebut gelap oleh kita pun sebetulnya cahaya. Cuman frekuensinya berbeda. Jadi kalau begitu ada kegelapan? Gak ada. Sebetulnya gelap itu adalah cahaya dengan frekuensi yang berbeda. Jadi tugas kita adalah meningkatkan frekuensi. Semua yang ada di neraka pada saatnya akan masuk surga. Kan begitu keyakinan kita. Betul gak? Neraka itu tidak abadi. Karena semua yang di neraka katanya akan masuk ke surga. Piraku atau betah wae didinya. Betul gak? Tapi surga juga kan macam-macam. Neraka juga spektrumnya luas. Surga juga spektrumnya luas. Betul? Ya ada empernya. Betul gak? Gitu. Ya terserah kita, itu pilihan kita. Kita mau dipantaskan di mana? Silahkan. Sebetulnya Allah sudah membuka keran seluas-luasnya untuk semua orang tanpa batas. Mulai mengerti sekarang? Oke. Jadi hanya di dalam kegelapan kita dapat melihat bintang-bintang. Setuju? Setuju?
Oleh karena itu, jangan melawan gelap. Berhenti mengutuki kegelapan. Daripada mengutuk kegelapan, lebih bagus nyalakan lilin kita. Yuk, sekarang. Tadi malam ada yang minta konsultasi khusus sama saya via online. Jauh dari negara lain. Minta waktu 1 jam untuk bicara dengan saya. Apa yang dibicarakan? Persoalannya itu kecil. Itu persoalan ego. Bayangkan ya, seorang ibu sampai lupa wajah anaknya sendiri. Kenapa? Karena menganggap anak itu berlawanan dengan keinginan ibunya. Dia minta solusi sama saya. Solusinya sederhana. Mulai tadi malam WA. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik. Semoga cucu saya sehat, damai, bahagia. Pagi-pagi tadi sudah WA lagi. Gak dijawab sama anak, gak apa-apa. Terus aja WA. Apa hasilnya? Siang ini sudah ada hasilnya. Ternyata tidak ada kebencian yang abadi. Kalau dilawan dengan cinta, kebencian musnah, hancur. Tidak ada kegelapan yang abadi. Kalau dilawan dengan hadirnya cahaya, sirna kegelapan. Jadi pendekatannya selama ini sama-sama egonya. Anak tidak sadar sebagai anak, ibu tidak sadar sebagai ibu. Maka saya bilang, satu pesan saya, jangan sampai keluar dari mulutmu kata-kata kutukan pada anak. Karena anak itu adalah dirimu. Tubuh anak adalah tubuhmu. Dan anak melakukan itu, siapa tahu itu adalah warisan dari dirimu sendiri. Anak itu tidak tahu apa-apa dulu. Dia melihat apa yang dilihatnya. Jangan-jangan kita pernah marah pada orang dilihat anak. Jangan-jangan kita pernah menghujat orang dilihat anak. Itu semua ditiru sama anak. Jadi kalau anak kita hari ini seperti itu, lihat itu adalah potret dari dirimu sendiri. Jangan salahkan mereka. Itu pesan saya. Diomelin sama saya semalam sejam, sembuh. Jadi sebetulnya kita nggak sadar selama ini. Kita ingin mengubah orang dengan cara keluar dari diri kita sendiri. Kalau ingin mengubah orang, ubah dirimu. Nih saya kasih tahu ya. Kalau kalian ingin mengubah keluarga lebih baik, ubah dirimu. Jangan ubah pasanganmu, jangan ubah anak-anakmu, ubah dirimu. Kalau selama ini tidak ada pelukan pada anak, peluk. Maaf. Saya anak yang sudah menikah pun yang paling besar. Kalau ketemu saya pasti pelukan. Bukan hanya cium, kiri-kiri, dia peluk dan saya peluk. Dengan begitu mereka merasakan kita ada, kedamaian, cinta kasih kita. Tidak ada kebencian yang abadi kecuali kalau kita melawan kebencian itu dengan kebencian. Kalau kita hadirkan cahaya, hadirkan cinta, gak ada yang batu sekeras apapun. Kalau terus menerus didatangkan air walaupun satu tetes, lama kelamaan hancur itu batu. Pendekatan kita yang harus diubah. Kegelapan bukan hukuman. Ia adalah kerinduan jiwa di dalam untuk segera menemukan cahaya. Jadi kalau hari ini ada konflik, sebut saja kegelapan, konflik keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kegelapan lain. Saya kasih tahu, itu bukan musibah, itu bukan hukuman, karena Allah tidak pernah menghukum. Itu hanya isyarat bahwa jiwa kita rindu untuk menemukan cahaya. Jiwa kita rindu untuk menemukan cahaya. Cuman kita nggak ngerti-ngerti. Apa yang kita lakukan? Mengeluh dan mengeluh, nggak akan selesai. Keluhan hanya akan memperdalam masalah kita. Jadi, supaya cahaya bersinar terang, kegelapan harus ada? Kegelapan harus ada? Saya kasih tahu untuk semuanya. Kejahatan di dunia ini tidak akan pernah sirna. Tugas kita bukan melenyapkan kejahatan, mengurangi kejahatan.
Karena kejahatan itu harus ada. Kegelapan itu harus ada. Tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang yang tidak sabar. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Bayangkan, kalau semua orang di dunia ini sabar, maka semesta akan kehilangan keseimbangannya. Di perempatan macet. Mangga tipayun. Tuh, sabar sadayana. Betul apa tidak? Ya udah, nikmati aja semua yang ada sebagai kesempurnaan. Kesempurnaan bukan terletak pada objeknya. Kesempurnaan terletak pada cara kita memandang sesuatu dengan sempurna. Itulah kesempurnaan. Paham ya? Kalau semua orang di semesta ini jadi orang beriman, semesta juga akan kehilangan keseimbangannya. Maka Allah tidak melakukannya. Dan Allah mengatakan, kalau aku mau, aku jadikan semua orang beriman. Itu hal yang mudah bagiku. Jadi, seperti inilah kehidupan. Inilah kesempurnaan. Yuk, kalau semua orang jadi orang kaya susah nggak? Susah nggak? Ya, siapa yang mau nembok? Jadi orang kaya bikin gedung 10 lantai, nembok sorangan. Betul nggak? Betul? Oke. Ya, jangan melawan hukum alam. Orang cerdas berdiri dalam gelap. Sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kadang-kadang orang yang cerdas itu harus berdiri di tempat gelap. Untuk apa? Untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nih ya, saya kasih tahu. Banyak orang yang saya sadarkan di kehidupan ini. Ketika saya masuk dulu ke dunianya dia. Masuk ke pikirannya dia. Bukan dihukumi. Ternyata begitu sudah terbeli hatinya, mengubah orang itu begitu mudah. Kan dia percaya kepada saya. Dan saya mengubah orang dengan cara dia tidak merasa sedang diubah. Tahu-tahu berubah. Karena kalau kita mengubah orang dengan cara dia sendiri sadar kalau sedang diubah, bisa memberikan perlawanan. Betul apa tidak? Iya. Makanya ngaji untuk anak muda kadang-kadang tidak di masjid. Saya di kafe, karena mereka senangnya kafe. Gak apa-apa, mau apa salahnya ngaji di kafe. Yang penting kan berubah, betul gak? Kita masuk saja ke dunia mereka. Kan tidak ada yang salah, betul gak? Gitu. Daripada diajak ke sini, dipaksa juga gak bisa, kita yang datang. Itu maksud saya. Ya. Ketika dilanda kegelapan, beranilah menjadi orang pertama yang menyinari. Nih saya kasih tahu. Di rumah sedang ada masalah. Semua tidak sadar. Semua marah. Semua kesal. Tambah gelap tuh rumah. Makanya ketika ada kegelapan, coba jadilah orang pertama yang berani menyinari. Satu sinar kecil aja datang dari satu orang. Sudah mulai berubah tuh. Kemarahan bisa berubah menjadi cinta kasih. Nah, ini saya kasih tahu. Kebanyakan kan gak begitu. Betul gak? Ketika ada kegelapan di satu rumah, maka semua ikut gelap. Betul? Semua ikut marah. Semua ikut kesel. Semua melampiaskan kekesalannya. Gak ada yang sadar satupun. Makanya saya kasih tahu sekarang. Bila ada kegelapan dimanapun, coba kita jadi orang pertama yang berani menyalakan cahaya. Eta yang dimaksud oleh orang Sunda nyaangan kanu poekeun teh. Ya, hidup kita akan memiliki nilai kalau kita bisa menerangi orang yang dalam kegelapan. Tak ada yang muncul setelah kegelapan kecuali cahaya. Tak ada yang muncul setelah kesedihan selain kebahagiaan. Karena Nabi Muhammad itu dalam sebuah hadis berbicara seperti ini. Kalau hari ini kamu sedang berlimpah, segalanya ada. Hati-hati, karena di depanmu ada saat kamu tidak ada. Kalau kamu hari ini sedang tidak ada, berbahagialah katanya. Karena di depanmu ada saat kamu akan ada. Asal kamu menjemputnya. Keren gak pepatah itu? Ya, cuman kita ini ya sadarnya kadang-kadang kalau lagi di sini aja.
Makanya di depan saya tidak pakai bata suci. Supaya sadarnya keluar dari sini tetap. Kalau pakai bata suci khawatir. Di sini suci, di sana kotor lagi. Makanya nggak pakai batas di sana. Hanya masjid ini saya kira yang tidak pakai batas suci. Nggak ada tulisan batas suci. Karena saya berharap sucinya terus. Sadarnya terus. Di sini dan seterusnya. Ya. Kita boleh takut saat melewati kegelapan. Ketika ada penderitaan, ada kesusahan, kadang-kadang di sini ada rasa takut kan? Betul nggak? Iya. Kita boleh takut saat melewati kegelapan. Tetapi kalau kita tidak mau melewatinya, kita tak akan pernah sampai pada cahaya yang kita inginkan. Kalau gitu, kegelapan itu harus dilewati. Betul nggak? Sama seperti tadi cerita sumur bor itu. Betul nggak? Ketika sekian meter ada batu, berhenti. Dapat air nggak? Nggak. Ketika dalam kegelapan kita berhenti, dapat cahaya nggak? Nah, kita ini sering berhenti. Tidak cocok dengan pasangan, sudah stop sampai di sini. Wah, padahal selangkah lagi kamu akan menemukan kebahagiaan. Yang sudah, gak apa-apa. Gak usah disesali. Ya, coba seperti menggali sumur, terus saja. Sabar, sadar, sabar, sadar. Kenapa? Hukumnya sederhana. Kalau kita tidak bisa menerima yang tidak kita inginkan saat ini, yang tidak diinginkan itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan lagi. Hati-hati ya. Dan kita tidak akan pernah jauh dari situ. Makanya masalah kita kan suka itu-itu saja, betul nggak? Karena setiap ada masalah dihindari, setiap ada masalah dihindari, maka kita akan ketemu dengan masalah yang serupa. Itu pesannya tidak bisa kita tangkap. Oke? Hanya ada dua cara untuk menyebarkan cahaya. Satu, jadi lilin. Dua, jadi cermin. Pilih mana? Jadi lilin atau jadi cermin? Hanya ada dua cara untuk menyebarkan cahaya. Jadi lilin atau jadi cermin. Pilih mana? Ya bagus dua-duanya. Kalau baru bisa jadi cermin gak apa-apa. Cermin itu tidak menyala. Cermin itu tidak terang. Cermin itu hanya memantulkan cahaya. Setiap cahaya datang pada cermin, saking lembutnya permukaan cermin itu dipantulkan. Ada hukumnya kalau di fisika, namanya hukum Snellius. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang pada cermin akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut pantulnya. Seperti itu. Makanya kita bisa melihat bayangan di cermin. Jadi saking halusnya permukaan cermin, bayangan terbentuk. Tapi cermin bukan sumber cahaya. Cermin itu hanya memantulkan cahaya. Jadi memantulkan cahaya saja udah keren itu. Udah kalian. Syukur-syukur jadi sumber cahaya sekaligus juga memantulkan cahaya. Mau dua-duanya? Syaratnya sederhana kok. Jadi cermin. Cermin itu bisa memantulkan cahaya karena kelembutannya. Coba pulang ke rumah nanti buktikan omongan saya. Raba tuh permukaan cermin. Lembut sekali. Nah karena kelembutannya dia memantulkan cahaya. Batu bisa memantulkan cahaya? Kenapa? Kasar. Tapi kalau batu dilembutkan, digosok, tuh kayak cincinmu itu, bisa memantulkan cahaya. Betul nggak? Kadang-kadang bapak-bapak ngorok jenggot pakai batu ali aja. Ngorok jenggot. Karena nggak ada cermin. Jadi sesuatu yang kasar bisa menjadi memantulkan kalau sudah jadi lembut. Ini pengumuman dari saya. Sepanjang kalian masih kasar, jadi cermin pun tidak bisa. Tidak bisa memantulkan. Yang kasar itu malah menyerap cahaya. Tahu gak ciri orang yang masih kasar? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya kasih tahu. Orang yang masih kasar itu baperan, tersinggungan, gampang marah. Tak. Coba. Pisau belati setajam apapun, kalau digunakan untuk menusuk air, terluka nggak air?
Kenapa? Karena lembut. Nih, yang suka masih terluka. Pengumuman tuh, kau masih kasar. Nah kalau masih kasar gimana bisa memantulkan? Yang kasar itu tidak bisa memantulkan. Kasar pikirannya, kasar kata-katanya, kasar perilakunya. Kalau bicara, menyebarkan fitnah, kebencian, hoax, kebohongan. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Latif, yang maha lembut. Pilih, mau jadi sumber cahaya atau pemantul cahaya? Disuruh milih mah gampang. Tapi begitu mau diproses, nih, itu batu yang kasar, supaya jadi lembut permukaannya diapakan? Digurinda. Sakit apa tidak? Jadi kalian yang masih kasar ini disediakan gerinda semesta. Namanya kegelapan. Itulah gerinda semesta untuk menghaluskan dirimu. Tapi setiap kali dihaluskan, nerima atau menolak? Jujur, menerima apa menolak? Nolak, makanya kasar terus. Yuk, saya kasih tahu. Dapat suami atau istri yang berbeda dengan yang diinginkan. Ditolak atau diterima? Kalau ditolak selamanya kamu kasar. Tapi kalau diterima, oh saya dipasangkan dengan dia. Ini gerinda saya. Cara semesta menghaluskan diri saya. Ini cinta kasih Allah buat saya. Karena saya kasar, harus dihaluskan. Ini gerindanya. Biarkan dia menggerinda kita. Sakit, sakit sementara waktu. Tapi nanti kamu akan berkilau. Memantulkan cahaya. Paham ya? Oke. Tuh batu ali tuh. Batu alinya Pak Yos. Kalau masih kasar, bukan sekedar tidak bisa memantulkan cahaya. Jelek. Betul gak? Dan gak mungkin itu dikasih emas. Gak ada orang beli cincin, batunya ngambil dari jalan. Tempelkan weh. Betul gak? Gak ada. Pasti akan yang mengkilap. Betul gak? Pakai emas, batunya mengkilap. Kalau ketemu orang di gini-gini. Emangnya berlian itu apa? Yang namanya berlian itu batu. Batu yang sudah diasah. Kan itu karbon sebetulnya. Dulunya itu adalah karbon, arang sebetulnya. Arang yang madat, yang memadat. Diasah, lama-kelamaan jadi berkilau. Sekarang saya kasih tahu. Di rumah punya asahan tidak? Sudah tahu bentuknya? Tuh, pasanganmu asahan. Anakmu yang cerewet, asahan. Anak yang tidak sesuai dengan keinginanmu, asahan. Usaha gagal, asahan. Bisa melihat semua asahan? Itu yang disebut dengan silih asa. Tak ngerti. Rekumah silih asa kalau kita tidak pernah bersatu. Ini golok ingin tajam, ada asahan. Tidak mau disentuhkan tuh asahan pada golok. Nggak akan tajam. Jadi kalau golok menolak bertemu dengan batu asahan, moal seket. Nah kita ini selama ini menolak batu asahan. Makanya mintul. Pengen nyubit saya sama kalian itu. Sebegitu banyak berkah dari semesta untuk mengasah kita, kita tidak mau menerimanya. Kehadiran batu asahan itu, apa yang terjadi? Mintul. Dari dulu gitu-gitu aja hidup. Tuh bisa akur. Ya Allah. Rek akur jeung nu salemur kumaha. Nu sakasur wae teu akur. Jangan mimpi.
menjadi sumber cahaya, sumber cinta. Bohong. Kita harus jadi sumber cinta bagi orang yang terdekat dengan kita dulu. Sok buktikan. Gitu. Pulang dari sini harus berubah. Biar orang di rumah mau ngaji besok ke sini. Ya. Jadi saya pernah menyadarkan orang. Begitu selesai dibuka mata kalbunya, kemudian dia sholat. Dan saat itu sholat pertamanya dia. Begitu nyampe ke rumahnya, begitu assalamualaikum. Bilang assalamualaikum aja nyampe rumahnya disebut kesurupan. Begitu assalamualaikum, buka pintu, Allahu Akbar, sholat itu di pintu. Gak tahu ngadapnya kemana, pokoknya Allahu Akbar. Wah langsung ribut. Eta kasurupan tentu. Goreng ko gorengna digorengkan, alus ko alusna digorengkan. Betul apa tidak? Kemudian setelah itu dia mengundang saya ke rumahnya. Dan saya kasih tahu. Keluarganya bilang, diapakan anak saya bisa berubah seperti ini? Saya kasih tahu. Saya hanya menerima dia apa adanya. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini pun mungkin pernah punya masa lalu. Jadi gak usah kecil hati kalau mau berubah. Dia mau berubah karena saya menggunakan pendekatan yang lembut. Karena dia berkali-kali datang katanya kepada orang yang disebut dengan guru. Jawabannya sama. Kamu tidak akan bisa diampuni Allah. Dosamu terlalu banyak katanya. Dikasarin seperti itu ya makin jahat. Saya cuma bilang. Allah itu maha pengampun. Dan Allah akan mengampuni seburuk apapun kita kalau kita mau berubah. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Itu. Sekeluarga mau ngaji sama saya. Jadi gak usah ngajak pakai kata-kata. Yuk kita sekarang ajak pakai perilaku. Sebarkan pikiran positif, sebarkan kata-kata positif. Betul? Gak usah ngajak, gak usah. Kata orang Jawa, tidak usah menang dengan cara menghancurkan pihak lain. Kan gitu. Ya. Tidak usah menang dengan cara mempermalukan pihak lain. Tidak perlu begitu. Orang bijaksana menangnya dengan cara yang bijaksana. Jadi kesimpulan. Mau jadi cermin atau mau jadi lilin? Tadi mau jadi dua-duanya. Betul? Untuk menjadi lilin, untuk menjadi sumber cahaya, kita harus bisa mengakses diri sejati kita yang aslinya adalah cahaya. Dan untuk menjadi cermin, kita harus menghaluskan permukaan kita, haluskan pikiran kita, haluskan kata-kata kita, haluskan tindakan kita. Biar orang merasakan kelembutan kita. Hanya dengan kelembutan semua yang kasar musnah. Sudah mulai terasa sekarang? Kegelapan bisa berevolusi menjadi cahaya? Ya? Yuk, jangan terjebak benar salah, baik buruk, senang tidak senang. Lihat semuanya sedang berproses. Karena alam semesta ini bekerja menurut hukum keseimbangan. Semua hanya sedang bertransformasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Jadi longsor bukan bencana, longsor bukan musibah. Longsor itu hanya tanah sedang mencari tempat seimbangnya untuk dia. Gitu aja kok. Makanya repot. Ya, gempa bukan bencana, gempa bukan musibah. Gempa itu karena ada energi yang terakumulasi di bumi, dia sedang mencari untuk menyalurkan energinya. Jadi dengan disalurkan energinya, justru jadi bagus. Daripada terus menerus terakumulasi, bisa jadi letupan Gunung Merapi. Nah, kalau kita punya pengetahuan tuh begitu, semuanya menjadi baik-baik saja, semuanya menjadi luas. Ya? Oke. Sesungguhnya para pejuang tidak akan pernah merugi. Tidak mengenal kata henti. Tiap peluhnya akan menjadi mutiara, air matanya akan menjadi cahaya. Yuk, Ibu Bapak, kita ubah keringat kita dengan air mata kita menjadi cahaya. Hari ini air mata, besok harus jadi cahaya. Hari ini keringat, bau, besok harus jadi cahaya. Tahu caranya? Jangan berhenti terus. Coba, kalau saya gali sumur, bukan sumur bor ya, sumur yang digali kayak dulu tuh, zaman dulu. Kira-kira tubuh saya akan kotor nggak kalau gali sumur? Kotor. Terus saya gali, tambah kotor nggak? Tambah kotor. Kapan tubuh saya akan bersih?
kalau sudah sampai pada airnya. Nah, kita ini kadang-kadang belajar kayak gitu. Baru belajar sebentar. Ya kotor dulu. Kotor dulu. Makanya ketika belajar tauhid, yang ada pertama kali adalah keraguan. Makanya jangan ragu. Terus belajar, terus belajar. Kalau berhenti di keraguan itu, pindah lagi, ragu lagi, pindah. Mual beres. Maka di Quran dikatakan, wa allawis taqamu ala tariqat la asqainahu ma'an godako. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, dia akan meminum hikmahnya. Jadi kita tidak akan sampai pada air kalau berhenti saat tubuh kotor. Memang berjalan ke dalam itu akan kotor-kotoran dulu. Dihujat orang, diasingkan sama orang. Tenang, tenang. Nanti juga akan sampai pada pusatnya kesadaran. Di situ kita akan memancarkan cahaya bening, suci, bersih, indah, mulia. Baik, sekarang sudah jelas kajian kita hari ini bahwa semua yang gelap pasti berevolusi menjadi cahaya. Paham? Oke, mulai sekarang jangan melawan kegelapan. Yuk kita bermitra. Bermitra. Ya, karena gelap bukan musuhnya cahaya, tapi gelap adalah mitranya cahaya. Orang jahat bukan musuhnya orang baik. Orang jahat justru mitranya orang baik. Kalau bermitra, semua akan berevolusi menjadi cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.